Halo teman-teman, bertemu lagi di Notes. Hari ini kita akan membahas materi tentang hakikat dan karakteristik mata kuliah konsep dasar IPS. Oke, di sini. Mimin ingat-ingat ya, dulu itu saat kuliah di PGSD, itu ada materi kuliah konsep dasar IPS. Nah, di sini kita akan bahas tentang hakikat dan karakteristiknya. Nah, di sini IPS, oke. Di SD itu mata pelajarannya kan banyak banget. Ibarat kata kalau orang luar itu nilainya mandangnya itu kayak, alah, PGSD, mudah. Anak-anak kecil aja yang diajarin. Tapi nggak taunya. Kejebak juga Mimin. Ternyata banyak sekali mata kuliahnya. Tapi seru sekali karena nanti akan berhadapan dengan anak-anak yang jelas jiwa kita akan tetap jiwa muda. Asik. Nah, di sini hakikat dan karakteristik mata kuliah konsep dasar IPS. Kita mulai. Yang pertama kita bahas dulu seperti biasa pengertiannya dulu. Teman-teman, secara sederhana IPS ada yang mengartikan sebagai studi tentang manusia yang dipelajari oleh anak didik di tingkat sekolah dasar dan menengah. Dalam kenyataannya, bidang studi tersebut sering disebut dengan istilah-istilah antropologi, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, psikologi, atau psikologi sosial. Nah, pada hakikatnya, semua mata pelajaran ini merupakan bidang-bidang yang dibutuhkan untuk memahami hakikat manusia. Jadi seperti biasa ya, namanya juga IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Sosial itu berarti tentang interaksi manusia. Berarti kita akan mempelajari tentang manusia. Interaksi manusia itu seperti apa? Nah, bidang-bidangnya ada banyak sekali di sini. Perkembangan dari pengertian IPS, Social Studies. Pada tahun 1993, NCSS merumuskan Social Studies sebagai berikut. Social Studies is the integrated study of the social science and humanities to promote civic competence. Within the school program, Social Studies provide coordinate, systematic study during open subject discipline as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural science. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world. Nah, di sini teman-teman, selain dalam kita belajar social studies, kita nanti juga akan belajar tentang pengertian dari pendidikan IPS sendiri dalam konteks Indonesia. Oke, kita bahasa Indonesianya. Tadi bahasa Inggrisnya. Sekarang bahasa Indonesianya. Menurut Sumantri dalam Sapria tahun 2009 halaman 11, itu mendefinisikan pendidikan IPS dalam dua jenis, yakni pendidikan IPS untuk persekolahan dan pendidikan IPS untuk perguruan tinggi. Nah, di sini pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis, psikologis untuk tujuan pendidikan. Pendidikan IPS itu sendiri adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora
serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Sekarang dulu dikenal dengan IPS. Ada lagi, ganti lagi, namanya PIPS. Nah, PIPS itu sebagai pendidikan disiplin ilmu. Apa sih yang dimaksud dengan PIPS? Nah, kita bahas. Menurut Sumantri, dalam Sapria tahun 2009, halaman 14, memberikan definisi pendidikan disiplin ilmu dan pendidikan disiplin ilmu sosial sebagai berikut. Pendidikan disiplin ilmu adalah suatu batang tubuh disiplin baru yang menyeleksi konsep, generalisasi, dan teori dari struktur disiplin-disiplin ilmu, universitas, dan disiplin ilmu pendidikan yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Sedangkan pendidikan disiplin ilmu sosial adalah seleksi dari struktur disiplin akademik, ilmu-ilmu sosial, yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk mewujudkan tujuan pendidikan FPIPS dalam kerangka pencapaian tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Sisdiknas. Landasan dari pendidikan IPS sendiri ada 8, yaitu ada landasan filosofis, ideologis, sosiologis, antropologis, kemanusiaan, politis, psikologis, dan religius. Sekarang kita menuju ke pengertian konsep. Nah, konsep itu secara sederhana adalah penamaan atau pemberian label untuk sesuatu yang membantu seseorang mengenal, mengerti, dan memahami sesuatu tersebut. Di sini, untuk mata pelajaran dalam IPS, mata pelajaran dalam IPS itu ada banyak sekali, ada 7. Itu ada sejarah, geografi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, ekonomi, dan psikologi sosial. Sedangkan tujuan IPS itu ada 5. 1. IPS mempersiapkan siswa untuk studi lanjut di bidang social science jika nantinya masuk ke perguruan tinggi. 2. IPS bertujuan untuk mendidik kewarganegaraan yang baik. 3. IPS yang hakikatnya merupakan suatu kompromi antara 1 dan 2 tersebut di atas. 4. IPS yang mempelajari closed areas atau masalah-masalah sosial yang pantang untuk dibicarakan di muka umum atau biasa disebut tabu. Kalau orang Jawa bilangnya tabu, closed areas. 5. Menurut pedoman khusus bidang studi IPS, itu pembinaan warga negara Indonesia atas dasar moral Pancasila, UUD 1945. Nah, yaitu tentang sikap sosial yang rasional dalam kehidupan. Nilai-nilai dalam pembelajaran IPS itu ada 5, yaitu ada nilai edukatif, praktis, teoritis, filsafat, dan ketuhanan. Sedangkan aspek dalam pendidikan IPS itu ada 3. Yang pertama, memberikan berbagai pengertian yang mendasar. Kedua, melatih berbagai keterampilan. Dan yang ketiga adalah mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan. Di sini, teman-teman, ciri pembaharuan pengajaran IPS. Jadi kalau dulu IPS itu modelnya pembelajarannya dengan cara ceramah, dengan cara ibaratkan pidato diceramai, anaknya sekarang ada pembaharuan. Di sini kalau merujuk dari Norman Sumantri yang dikutip oleh Daljoni 1981, itu menyatakan bahwa pembaruan pengajaran IPS sebenarnya masih dalam proses yang penuh berisi berbagai eksperimen, berbagai percobaan. Adapun ciri-ciri yang kedapatan di dalam memuat rincian adalah sebagai berikut.
Yang pertama, bahan pelajarannya akan lebih banyak memperhatikan minat para siswa, masalah-masalah sosial dekat, keterampilan berpikir khususnya tentang menyelidiki sesuatu, serta pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan alam. Yang kedua, itu ada program studi IPS akan mencerminkan berbagai kegiatan dasar dari manusia. Dan yang ketiga adalah organisasi kurikulum IPS akan bervariasi dari susunan yang integrate, terpadu, correlate, berhubungan, sampai yang separate, yaitu terpisah. Nah, di sini maka perlu memiliki prinsip dalam pengembangan materi. Yang pertama itu adalah satu, keperluan, ketepatan, mudah dipelajari, serta kegunaannya. Itu harus dipertimbangkan dalam prinsip-prinsip untuk mengembangkan materi di pembelajaran IPS, pembaharuan pembelajaran IPS. Untuk itu, diperlukan sebuah pendekatan saat melakukan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 opsi dalam pendekatan. Ada separate object, ada correlation subject, ada integration of function. Jadi ada 3 pendekatannya. Nah, susunan dalam pembelajaran kan bervariasi, pendekatan kewarganegaraan, fungsional, humanities, sampai struktural. Di sini, kelas pengajaran IPS akan dijadikan laboratorium demokrasi. Evaluasinya tidak hanya akan mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor saja, tetapi juga mencoba mengembangkan apa yang disebut democratic question dan citizenship question. Unsur-unsur sosiologi dan pengetahuan sosial lainnya akan melengkapi program pembelajaran IPS. Demikian pula unsur-unsur sains, teknologi, matematika, dan agama akan ikut memperkaya bahan pembelajarannya. Oke teman-teman, itu tadi adalah materi kita tentang konsep dasar pembelajaran IPS. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.